Pemirsa setia dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Kadin Bicara. Mari ngobrol. Di podcast kali ini, tema kita adalah hijau masa depan. Tempat di mana kita akan membahas isu-isu lingkungan terkini dengan solusi praktis. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang dua konsep yang lagi sangat diperbincangkan baik dalam dunia bisnis maupun dunia lingkungan, yaitu carbon credit dan net zero emisi. Nah, untuk membahas itu kita telah mengundang seorang narasumber dari Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara bidang lingkungan hidup, Bu Feni Goh, Kontak Lingkungan Hidup. Terima kasih Pak Surya, senang bisa berbagi di sini. Terima kasih Bu Feni telah mau hadir bersama kami di sini, telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di sini. Baik, sebelum kita membahas tentang carbon credit, kita perlu pahami dulu betapa pentingnya net zero emission. Nah, Bu Feni bisa memberikan sedikit secara singkat, apa sih hubungan atau kaitannya emisi karbon itu dengan pengaruh atau perubahan iklim? Tentu. Jadi emisi karbon adalah disebut sebagai emisi gas rumah kaca, yaitu terutama CO2 lah, dan ada gas metanol dan lainnya dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Jadi emisi gas rumah kaca itu seperti satu atmosfer. Kita mempunyai atmosfer yang disebut gas rumah kaca. Kemudian bumi ini memerlukan emisi karbon untuk mempertahankan suhu di bumi. Karena jika tidak tidak ada panas yang dikeluarkan dari bumi tersebut, maka bumi akan beku. Jadi emisi karbon gas rumah kaca tersebut di dalamnya terperangkap panas bumi tersebut. Jadi kita kan memerlukan panas tersebut. Sifat gas rumah kaca itu memperangkapkan suhu tersebut di dalam bumi tersebut. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi itu juga berbahaya, dan suhunya terlalu rendah juga berbahaya karena kita bisa beku di dalam. Manusia perlu suhu yang cocok untuk kita untuk tinggal di sana. Jadi menurut Bu Feni, dengan emisi gas rumah kaca ini, apakah bisa menyejukkan kita ke depannya nanti? Bisa menyejukkan dalam arti kita harus mengurangi emisi kita. Dari segi industrinya melalui teknologi terbarukan, dan juga adanya sekarang dari 2023 sudah ada kredit karbon. Kredit karbon di dalam bursa karbon. Ya, baik. Lalu apa tantangan terbesar untuk mencapai net zero emission? Yang kita ketahui bahwa banyak negara sudah berkomitmen untuk mencapainya di tahun 2050. Dan kita tahu bahwa net zero emission itu hampir tidak mungkin tidak menghasilkan karbon. Karena kan kita dalam teknologi industri sedang bertumbuh dan kita memerlukan itu. Jadi menurut Bu Feni, tantangan terbesar itu untuk mencapai net zero emission itu apa? Pemirsa harus mengerti net zero emission tersebut bukan berarti emisinya nol. Itu hampir mustahil, apalagi kita sekarang penuh dengan teknologi ya, industri penuh teknologi. Itu bukan berarti net zero itu nol, Pak Surya. Karena net zero itu berarti seimbang. Emisi yang dikeluarkan tersebut sama yang diserap itu harus seimbang. Itulah namanya net zero emission, dan Indonesia sudah mempunyai target dan punya kesepakatan untuk 2050 untuk net zero emission. Di 2050 ya Bu? 2050, ada yang juga 2060. Tetapi sebenarnya yang terlebih dahulu melakukan komitmen ini adalah di Eropa. Jadi hampir tidak mungkin net zero emission itu tidak menghasilkan karbon ya Bu Feni, tadi Bu Feni katakan ya. Jadi industri dan teknologi itu kan pasti menghasilkan karbon. Nah, apa cara untuk menyeimbangkan supaya net zero emission itu bisa dicapai di 2050?
Mencapai net zero emission bukan sekedar kan mengganti sumber energi, tapi juga membutuhkan transformasi menyeluruh di semua lini masyarakat. Jadi tantangannya kita harus transisi energi fosil ke terbarukan. Contohnya mobil listrik dengan yang memakai BBM. Terus juga gas dengan menggunakan kompor listrik, diubah transformasi energinya. Pengurangan plastik dan styrofoam juga. Jadi kalau mobil listrik dengan mobil BBM ini, saya juga punya pengalaman tersendiri, Bu Feni. Saya kan ada menggunakan kereta listrik. Ya, kereta listrik itu memang betul tantangan kita yang paling besar itu adalah tempat ngecas daya listriknya. Jadi saya menggunakan kereta listrik, saya pernah 2 kali kehabisan baterai listrik tersebut. Nah, akhirnya saya dorong untuk mencapai rumah. Jadi memang ya itu sebuah tantangannya, baik pemerintah maupun swasta. Kita perlu menyediakan hampir di setiap titik, misalnya di pom bensin atau di tempat untuk isi BBM, hampir setiap titik itu harus ada tempat ngecas untuk mobil listrik ataupun kereta listrik. Sehingga untuk target nanti 2050 ya semoga bisa tercapai. Nah, kemudian Bu Feni, kita kan sering mendengar yang namanya carbon credit. Nah, Bu Feni bisa jelaskan kan, apa itu carbon credit? Konsepnya apa? Carbon credit itu adalah izin emisi yang setara dengan 1 ton CO2 ekuivalen. Mekanismenya ada 2, yaitu 1, cap and trade, adalah pemerintah atau lembaga memberikan batas emisi kepada suatu perusahaan. Untuk perusahaan tersebut, jika emisi mereka di bawah cap tersebut, sisa kuota emisi tersebut dapat dijual ke orang lain, ke perusahaan yang emisinya dipergunakan secara berlebihan. Yang kedua, proyek penyerapan karbon. Misalnya perusahaan A, seperti yang dahulu kita lakukan, perusahaan A mendanai reboisasi atau energi bersih di lokasi tertentu, lalu mendapatkan kredit sebagai kompensasi dari emisi mereka. Seperti yang kita lakukan kemarin dari Kadin Sumatera Utara telah melakukan penanaman mangrove. Itu juga salah satu wujud dari proyek carbon credit tersebut. Sekarang ini carbon credit ini sudah berada di bursa efek dalam bentuk bursa karbon. Itu sudah mulai Indonesia menjual karbon di bursa efek itu sejak tahun 2023. Apakah tidak jadi alasan bagi perusahaan untuk tetap berpolusi? Kredit itu valid ya, karena itu kredit karbon harus transparan dan berasal dari proyek yang benar-benar berdampak. Ada kasus greenwashing, di mana perusahaan hanya membeli kredit karbon tersebut, tapi tidak menurunkan kadar emisi karbonnya. Tadi Bu Feni ada mengatakan tentang pasar karbon. Nah, bisa jelaskan nggak apa itu pasar karbon? Pasar karbon artinya kita kan pemerintah itu ada cap dan trade-nya. Cap itu kan pemerintah memberikan batas-batas maksimal yang boleh dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan semen, baja, mereka kan sudah diberikan batas emisinya. Jika mereka melampaui kegiatan usaha mereka melampaui batas emisi, maka harus membeli emisi karbon dari bursa tersebut, bursa efek tersebut. Dulu itu hanya kita konvensional, belum ada bursa efek, tidak bisa terukur mana yang telah terjual, bagaimana unitnya dan lain-lain. Tetapi lewat bursa efek karbon tersebut dapat terukur, penjualan pembeliannya dapat terukur. Jadi apa tujuan pasar karbon itu, Bu Feni? Tujuan dari pasar karbon ya untuk menurunkan emisi karbon, karena kan dia bisa menjual emisi. Kalau mereka perusahaannya tidak memakai kuota emisinya, kan bisa dijual ke perusahaan lain dan mendapatkan keuntungan, nilai ekonominya ada. Jadi berbondong-bondong orang diharapkan juga mau menurunkan kadar emisi dari perusahaannya atau pabriknya tersebut dan bisa menjualnya lagi. Apakah pihak entitas tersebut mau mematuhinya, Bu Feni? Setiap entitas diwajibkan untuk mematuhi batas emisi tertentu. Dari pemerintah juga sudah ada regulasinya, terus ada sistem cap and trade, ada carbon tax-nya juga, dan sanksi untuk ketidakpatuhan. Jadi dengan demikian harusnya kalau dipatuhi regulasinya akan bisa dijalankan lah.
Pesan Bu Feni kepada pemirsa. Mulai dari hal yang kecil, pilih produk dengan label rendah karbon. Yang kedua, dukung startup lingkungan yang menjual kredit karbonnya seperti di aplikasi-aplikasi penanaman pohon. Perlu tekan emisi pribadi, kurangi sampah, gunakan transportasi umum, dan juga penanaman tanaman-tanaman di lingkungan rumah. Akhirnya selesai juga podcast Kadin Bicara pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari jaga bumi dimulai dari sekarang.